ada pertanyaan nih dari teman-teman Mas. Kemarin sempat bertanya di kolom komentar. Berarti pembabuan ini piye Om? Nek dijelaskan Mas Fikrom ya, lebih cara pembabukan gimana Mas Fikrom? Maksudnya versi saya ya ini ya. Ya. Jadi kalau kita mau pakai sistem babu itu ya harus yang pertama itu yang dibabukan itu harus kawin dulu, harus nelur dulu. Pejantannya sama. Mungkin induknya sama. Tapi yang satu netes, yang satu tidak netes. Taruh aja kemlekeren. Nah, ini kita coba, ada aja nggak contoh kasus di sini? Nggak langsung seperti yang ini ya. Kalau yang ini sekali dilihat gini langsung dia kembali ke sarang, ngerem lagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bosku semuanya. Jumpa lagi dengan saya Dodi Ilva dan Fikram Baren, Mas Fikram Baren. Bagaimana kabarnya Mas Fikram? Alhamdulillah ini. Bapak Ketua Baik, Kenari saja. Magelang Raya Indonesia. Wes. Iya, gajinya apa oleh BNR barang nih? Orang Indes ya? Beli ini Pak. Oh, beli ya. Temennya yang jualan kasihan nggak laku-laku lari sih. Iya, kena aku aja jaluk. Oke Bos, kali ini sore-sore kita biasalah bersenda gurau, bercengkrama di tempat kandang fin kanari, yang mana di sini itu kita sedang mengamati burung betina Bos. Jadi burung betina itu ya perlu kita pelototin, perlu kita pantengin. Seperti apa karakternya, karena yang terjadi kadang-kadang ada nih sistem kenari dibabukan ternyata malah gimana. Bagaimana kalau pengalaman di sini? Ya kalau di sini 50% Pak, 50% berhasil, 50% gagal. Seperti itu. Maksudnya apa? Kok iso 50% maksudnya kepiye? Ya Contoh berapa induan misalkan? contohnya kalau 50% yang gampang itu dua saja toh, maksudnya satu netes, yang satu nggak netes, seperti itu biasanya. Dua-duanya netes, yang hidup cuma satu indukan yang netes, padahal biasanya indukannya ini kan yang lokal babuan ini kan udah biasa itu apa, biasa ngeloloh. Tapi kok kenapa kok dia malah gagal? Dia kan babuan ya? Ya mungkin bisa dibilang babuan, bisa dibilang enggak. Maksudnya kan ketika dia burungnya itu susah dikawin, misalnya kayak lokal itu di bawah itu yang ada anaknya itu kan, yang mana? yang itu lagi ngelola satu anakan kan. Itu proses perkawinannya susah banget, soalnya betinanya galak banget Pak itu. Nah jadi mungkin dia udah dikawin, tapi ya mungkin kita juga nggak berharap telurnya yong ya. Kalau semua pasti harapannya telurnya isi. Nah kebetulan itu kan susah dikawin, jadi mungkin baru kekawin satu kali dua kali ternyata telurnya nggak isi. Nah nanti saya taruh telur yang isi aja, seperti itu. Gitu. Nanti yang saya pindah itu biasanya yang indukan yang kawinnya gampang. Berarti yang kawinnya gampang selalu sering dipindahi gitu ya? Ya seperti itu. Ya. Oke, ada pertanyaan nih dari teman-teman Mas. Kemarin sempat bertanya di kolom komentar. Berarti pembabuan ini piye Om? Nek dijelaskan Mas Fikrom ya, lebih cara pembabukan gimana Mas Fikrom? Maksudnya versi saya ya ini ya. Ya kalau versi saya sebenarnya harus kita lihat induknya aja, sambil kita lihat induknya. Jadi kalau kita mau pakai sistem babu itu ya harus yang pertama itu yang dibabukan itu harus kawin dulu, harus nelur dulu. Perhatikan teman-teman. Terus? Ya, misalnya seperti ini udah nelur tandanya kan 2 hari, udah 2 hari nelur. Terus yang ini yang kita siapkan mau jadi babu, itu ya minimal 1 hari setelahnya lah. Ya, lebih cepat gitu ya? Ya. Enggak, lebih lambat. Lebih lambat. Ya. Biar dia sabar nunggu ya. Yang ini ya harusnya berapa Yong? 3 hari itu nggak apa-apa sebenarnya.
3 hari lebih lambat itu nggak apa-apa, tapi kebetulan ini cuma selisih 1 hari udah nelur 1 itu. Yang ini udah nelur 1. Ini telurnya dia? Ya, ini telurnya dia. Telur kawin enggak ini? Ini saya kawinkan ini. Terus? Nah, misalnya besok mau buat babu kan, misal ini di Jong, ya tinggal ini misal usia 8 hari pengeraman, kita pindah aja ke sini langsung. Telurnya seperti itu. Jadi mana yang Zong, itulah babu induknya. Nah, seperti itu. Induk babunya. Ya. Seperti itu teman ya. Jadi yang kemarin sempat tanya di kolom komentar, Mas, baboknya itu gimana? Itu. Tapi yang paling pokok teman-teman harus sediakan betina sebanyak mungkin. Artinya dari sekian itu nanti mana yang bisa betina intilah intinya seperti itu. Jika disiapkan. Nah, apakah sistem babuan di tempat Vin Kanari atau Mas Vikram ini apakah harus selalu kawin? Ya enggak, Pak. Nah, di sini murni babuan atau dia semi-semi? Kalau ini di sini semi, Pak. Semi ya, berarti harus kawin berarti ya? Ya, harus kawin. Harus kawin. Kadang-kadang ada Mas yang dia hanya bertelur sendiri terus dititipin aja. Ya, ada. Tapi kadang ada itu, Pak, yang apa? Biasa kalau main semi seperti ini ya, kalau ngeloloh telurnya sendiri itu bagus banget itu loloannya. Tapi ketika dia ngeloloh induk dari indukan lain, nah itu loloannya jelek itu seperti itu. Wah, itu yang bikin jengkel seperti itu. Padahal habis ngeloloh anaknya sendiri, anaknya besar-besar, bagus-bagus. Nah, ketika dia kawin telur Jong, dikasih telur isi indukan lain, loloannya jelek seperti itu. Kalau semi seperti itu, apa kekurangannya? Kalau misal fokus babuan biasanya bagus sih, soalnya belum pernah ngeloloh anaknya sendiri tuh seperti itu. Ya, jadi orang niteni lah. Ya. Ini juga ada ini betina. Jadi kenari itu. Gimana kalau ini? Kenari itu enggak ada yang namanya nggak berguna, itu semuanya berguna. Contohnya yang ini sedang di review ini, itu kalau nelur pasti telurnya ada anginnya, jadi nggak pernah isi itu. Meskipun pakai pejantan yang jamin isi pun, kalau kawin sama betina ini sulit untuk itu pengisiannya. Itu karena memang sudah bawaan kualitas indukannya? Iya, bawaan kualitas indukan. Tapi kebetulan ini udah sempat ngeloloh dari induk lain juga berhasil, jadi ya fungsinya jadi babu itu. Babu, biarlah dia bertelur sesukanya, tetapi tetap dia akhirnya juga ngopeni anak emong gitu. Loloh. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya ini. Tidak kalah pentingnya. Misalkan bos, pejantannya sama, mungkin induknya sama, tapi yang satu netes, yang satu tidak netes, taruh aja kemelekeren. Nah, ini kita coba, ada aja nggak contoh kasus di sini? Di sini kebetulan ada itu, Pak. Gimana jadi itu? Bukan induk sama itu, Pak. 2 induk, 2 babu. Kebetulan satu babu menetas berhasil, yang satunya nggak menetas, seperti itu. 2 induk, 1 babu. 2 babu. Ya. Pejantan sama. 1 pejantan. Yaitu ini contohnya ya. Mana contohnya, Mas? Contohnya ini yang berhasil ya. Yang berhasil ini, yang sebelahnya ini baru nelur, baru menetas kemarin tuh, masih ada cangkangnya 1. Itu isi berapa ini? Ini memang cuma saya kasih 1, Pak, 1 telur isi. Ini cuma dikasih 1 telur isi ya. Ini contohnya. Jadi teman-teman bisa lihat. Nah, gitu. Itu ada anakan Yorkshire ini ya. Iya. Anakan YS. Ini kawin dengan ini? Apanya? Betinanya? Enggak, Pak. Ini babuan ya? Iya, itu cuma babu. Itu kemarin saya kawinkan, kebetulan nggak isi. Saya taruh telur yang isi aja. Kebetulan induk yang isi juga lolanya kemarin belum terpantau bagus, jadi saya titipkan ke sini yang udah terpantau bagus itu lolanya. Ini ya teman-teman ya. Jadi 2 induk, 2 induk itu maksudnya 2 betina, 1 pejantan yang ngawin, tetapi pembabuannya juga kedua babu atau induk ibu asuh ya. Nah, ini contoh 1 menetas. Nah, contoh yang lain dari 1 pejantan yang sama, bagaimana hasilnya, Mas? Tidak menetas, ini ada ini, Pak, 1 yang tidak menetas. Betul. Pejantannya podo padahal? Pejantannya sama, dan itu juga sudah ACC isi itu udah 8 hari. Coba kayak apa, lihat, Mas.
Burungnya ini sangat ziarah banget ini. Ini usianya sekitar 6 tahunan ini Pak burung Pak. Oh, induknya itu? Iya, ini nah itu ini udah mati. Oh, yang satu? Yang satu ini masih itu tanda tanya ini. Tapi kayaknya udah umur berapa ini? kalau usianya ya paling sekitar berapa ini? 9 hari, 10 hari. Oh, ini. masih bisa itu. Tapi ini tadi udah. Harusnya full ya, nggak ngeblok ya? Ya, harusnya full. Yang bagus itu ngefull ya. Misal nggak ngefull ya nanti apa itu? Masih merah-merah itu biasanya. Oke. Mas Fikram. Tadi itu jantannya sama. Jantan YS. Terus betinanya beda. Biasanya betinanya itu yang ibunya tadi aslinya itu kalau sering menelur sering jadi nggak? Jadi Pak, contohnya ini udah kemarin kan itu kan baru nelur 3 kali indukannya yang saya pindah telurnya tadi yang mati. Ya. Yang pertama memang masih yong dari diri toh, maklum saya. Terus yang kedua isi tapi loloannya jelek. Nah terus yang ketiga itu kawin, saya cuma iseng-iseng kawin sama lokal keluar ini kuning itu. Ya. Oh. Nah itu dan itu dilolo sendiri. Oke, terus selanjutnya saya kawinkan YS itu tadi, terus nelur 4, isi 2, saya babukan ke sana yang isi, ternyata malah mati itu. Kemungkinan kemelekeran. Ya. Sebabnya apa Mas? Itu kemelekeran itu mungkin sebab utamanya biasanya kepanasan Pak. Kepanasan? Ya. Oh. Nah ini kalau ngomong-ngomong kepanasan, ini atapnya aja tidak ada, artinya tidak dalam satu, misalnya kalau sana itu yang bawah di situ kemelekeran, berarti harusnya di sini kan harus ada mungkin angin-angin yang menjadi atau apa gentengnya mungkin seperti ini ya. Tetapi ini sama no Mas? Enggak, kalau ini akhirnya netes, ini tidak netes. Kalau peternak seperti kita kan cuma wawahu alam tuh Pak, masih alam. Ya, oke. Enggak seperti yang di sana-sana mereka yang full AC yang itu kan. Ya. Kalau full AC terserah itu mau ternak di dalam gua pun pasti saya ya. Iya. Suhunya stabil. Ya, stabil. Tapi kalau seperti kita kan wawahu alam. Nah, kebetulan pas ini kan cuaca sekarang ini kan kalau siang panasnya banget Pak ini. Ya. Tapi kalau malam dinginnya ekstrim. Sampai berapa itu? Jadi udah mau netes 2 ekor pun udah Alhamdulillah itu. Oke. Ya meskipun rada jengkel, rada gelo ada yang kemelekeran tapi udah alhamdulillah. Oke. Nek kira-kira Mas, penyebab selain panas tadi, kemelekeran yang sudah kita tunjukkan, kita lihat dari yang kenari yang ini tadi. Kira-kira sebab lainnya apa Mas? Sebab lain jelas indukan Pak. Indukannya kenapa Pak? Indukan ada yang apa itu? Namanya sensitif banget Pak. Ketika kita tengok kandang, ketika kita lihat burungnya, dia langsung kembali ke sarang, langsung ngerem seperti itu. Beda kalau sama yang ini menetas ini kan meskipun dia lagi keluar, lagi makan, mungkin mandi, kita lihat kandangnya, kita bersihkan kandangnya, dia santai aja, nggak langsung seperti yang ini ya. Kalau yang ini sekali dilihat gini langsung dia kembali ke sarang, ngerem lagi. Itu kan itu wajib dipantau itu teman-teman itu. Oh, berarti meskipun udah menetas pun harus wajib dipantau, soalnya banyak kasus anakan yang itu apa mati gara-gara indukan terlalu sensitif protektif. Iya, pertama ada yang itu gepeng, terus kedua biasanya faktor ngelolosnya kan jadi kurang Pak, jadi indukan nggak kerja makan cari yang buat ngelolos tapi dia cuma ngerem terus seperti itu kan didekemi terus ya anak kan jadi kurang. Oke, berarti solusinya kepiye Mas di kon ya kan kita itu tadi. Jadi fungsinya babuan itu kita harus ini pandai memantau ini betina. Oke. Misalnya yang seperti ini kok apa? Ternyata angkernya jelek. Jadi ketika dia menelur isi kita harus titipkan. Ya, titipkan seperti itu. Pokoknya jangan sampai dia itu ngangkremi ya. Ya, kalau berkali-kali terjadi seperti itu. Iya, kalau di sini 2 kali, Pak. Oh. Kalau udah 2 kali seperti itu ya wajib langsung saya pindah. Oh, berarti memang sudah karakternya kurang bagus. Iya. Kalau kita teruskan, yuk kita cuma ini terus, seperti ini terus, makan, ngasih makan, bersihin, harapannya tinggi, ternyata mati lagi. Seperti itu. Ya.
Berarti teman-teman juga harus perhatikan itu ya. Ya, itu wajib itu. Bahkan ya gimana ya, kenari itu memang unik kok Pak. Jadi ada yang pelolanya bagus pun kalau kita tidak pantau benar-benar nanti anaknya cacat itu kan juga ada. Ya. Contohnya ada nggak nih? Contohnya buahnya tuh Pak dulu dari sini. Enggak, maksudnya kayak kalau sekarang kalau paut ada nggak? Ya? Kalau paut ini enggak, ini kemarin cuma apa itu? Jempolnya maju itu kalau itu wajar, itu cuma kurang perhatian. Nah, kurang perhatian. Iya. Latihan dia, Bos. Maksudnya enggak sering saya lihat tapi ini udah normal, udah saya bener gitu. Oh ya, oke. Jadi ini salah satu apa yang perlu kita perhatikan lagi, kakinya. Ini kemarin kakinya sempat meleset ini, Bos. Iya. Hampir saja dia nggak mau nyengkrem. Akhirnya sekarang sudah normal kembali tuh, lihat tuh. Saya zoom ya. Pencahayaannya tadi agak buram ya. Oke, ini dia sudah normal kembali dengan cara di plester. Berapa lama, Bos? Itu pemasangannya 3 hari kalau nggak salah Pak. 3 hari saya lepas sudah normal. Nah itu teman-teman. Ya meskipun nggak senormal yang sebelahnya, cuma udah mendingan lah daripada kemarin. Kalau kemarin bener-bener itu apa itu? Kalau gampangannya jempolnya itu maju semua. Oh oke. Wah eman banget ini nek wane metu F1YS bapaknya wape loh jane iki. Ya itu kawinnya juga sama F1BB itu. Masa? Itu kan indukannya F1BB itu Pak. Oh. Yang ini. Tapi ini udah saya kawin lagi, udah nelur 2 itu. Baru nelur 2 ya, semoga aja isi. Oke. Sudah nggak tak pindah lagi ke sana ya. Mungkin besok ini pilihannya cuma 2 ini. Misalnya ini isi, itu isi ya. Saya babukan ke sini. Kalau ini udah terjamin itu babuannya itu. Ya, sudah terjamin aman. Ya. Ya itu kadang-kadang karakter juga ya. Sangat mendominasi dari keberhasilan dari anakan. Dan ini juga pengalaman dari saya, Bos. Kemarin di musim ekstrim ini. Di musim ekstrim ini Bos. Dingin tau wingi. Ya. Sakit dinginnya adalah urung tak kayak lampu penghangat. Akhirnya malam itu kan makannya kurang. Oh. Akhirnya dari malam sama sekali nggak diloloh, akhirnya mati. Jadi perlu perlampuan kalau menurut saya di tempat saya loh, karena di sini tempatnya antara sini dengan sana lebih dingin tempat saya. Berarti pakai lampu yang kuning-kuning itu Pak? Betul, pakai itu. Kalau pengalaman tempat saya kemarin sampai nggak sempat ngasih itu, ternyata paginya keluaran anakan 3 mati 2, mati 1 tinggal 2. Ya itulah yang mungkin perlu kita perhatikan teman-teman ya. Dan mungkin itu saja yang bisa kita kulik dari tempat peternakan Mas Vikram Bahrain. Sementara itu mungkin lain waktu bisa kita kulik lagi, kita review lagi anakannya seperti apa. Bikin penasaran nih anak YSI. Orang tahu betul tuh anaknya? Ya anaknya itu Pak tadi yang dulu pernah di review yang nebus itu loh. Oh, anak YS itu? Ya, itu kan juga anak YS pertama kali itu. Oh. Indukannya cuma segitu itu. Anaknya jadi seperti itu tadi. Makanya kan saya penasaran sama yang ada bongkoknya itu seperti apa jadinya seperti itu. Oh, oke. Oke ya teman-teman ya. Itu yang bisa kita kulik dari peternakan Mas Vikram saat ini, hari ini, tentang induan kenari dan cara perawatannya, serta banyak yang sudah kita ulas. Kalau kalian kurang paham juga silahkan ditulis di kolom komentar, nanti bisa saya jadikan untuk bahan judul konten atau tema konten yang akan saya bahas di tema selanjutnya. Terima kasih Mas Vikram. Kapan-kapan kita jalan-jalan lagi. Oke, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.